Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawalid majeliskan baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang manfaat. Tahdiniyah wa ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka Recording in progress. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adana naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa fid dar amin. Wa kafa bi ladzatil ilmi wal fiqhi da'iyan wa ba'ithan lil 'aqili ala tahsilil ilmi. Kita lanjutkan bacaannya masih di bab al-jiddi wal muwadhabah wal himmah ya. Wa kafa bi ladzatil ilmi wal fiqhi, cukuplah lezatnya ilmu ya, nikmatnya ilmu wal fiqhi dan memahaminya ya, al-fiqh da'iyan sebagai motivasi yang mengajak ya, wa ba'ithan ya, yang membuat kita bangkit, memotivasi kita lil aqil bagi orang yang berakal ala tahsilil ilmi untuk mendapatkan ilmu. Jadi apa yang membuat kita perlu belajar, perlu semangat? Karena kalau udah dapat ilmu itu rasanya nikmat. Ya. Jadi kita harus semangat. Kenapa? Nanti kita akan merasakan bahagia ketika paham. Kalau belum paham kita jadi gak enak. Waqad yatawalladul kasal min kathratil balgham warutubat. Kadang munculnya rasa malas itu karena banyaknya balgham. Ya, balgham itu banyak apa? Lendiran. Ya, warutubat dan juga banyak rutubat, lemak-lemak gitu dalam tubuh kita. Wa tariqu taqlilihi taqlilut ta'am. Cara menguranginya itu ya dengan mengurangi makan. Nah, itu supaya nggak banyak nggak banyak lemak, nggak banyak lendir dalam tubuh kita yang kira-kira itu jadi bikin kita malas bergerak. Ya, makanya banyakin puasa, jangan banyakin makan. Wakila yang dikatakan ittafaqa sab'una nabiyyan alaihi wassalatu wassalam ala anna kathratan nisyan min kathratil balgham. Sepakat 70 nabi alaihi wassalatu wassalam bahwa banyak lupa sering itu karena banyak lendir. Ya, banyak ya, lendiran kita. Wa kathratul balgham min kathrati syurbil ma. Banyaknya ya. Wa kathratu syurbil ma min kathratil akli, dan banyaknya minum air karena banyak makan. Jadi begitu. Jadi banyak makan, kalau orang banyak makan kan banyak minum. Kalau banyak minum ya banyak banyak lendiran, banyak lemak dalam tubuh kita. Jadinya akhirnya badan kita ngapain? Berat. Kalau habis makan enaknya ngapain sih? Makanya kalau terlalu banyak makan jadi malas bergerak, pengennya tidur aja. Nah, jadi supaya ngurangin rasa malas itu gimana? Dibanyakin puasa. Puasa lapar, mau tidur susah. Wal khubzul yabis yaqta'ul balgham. Roti kering itu bisa memutuskan atau menghentikan balgham tadi. Jadi roti kering lah. Dulu makan roti kering tuh. Itu bagus tuh makan roti kering kata ulama nih. Untuk mengurangi lendiran-lendiran itu. Wa kadzalika zabibu 'ala rid. Begitu juga makan kismis.
Ya, kismis yang apa namanya, gerik, yang apa namanya, ya yang basah, kering gitu. Kismis, tahu kismis ya? Yang bukan sore-sore itu. Ya. Kismis itu kan dia apa? Anggur ya. Kismis itu anggur yang dikeringin, yang udah nggak ada airnya. Makan kismis, bagus itu. Biasanya kismis itu suka ada di nasi mandi. Buat campuran ya. Itu dua-duanya enak. Nasi mandinya enak, akhirnya balgomnya banyak. Kismisnya dikit, nasi mandinya senampan. Jadi makan kismis itu bagus. Wala yukthiru minhu, tapi juga jangan terlalu banyak makan kismisnya. Hatta la yahtaja ila syurbil ma, sampai kita nggak butuh banyak minum. Ya kalau banyak makan kismis ya minum juga, ntar akhirnya sama juga wow. Fayazidul balgham, akhirnya nambahin lagi lendirnya. Apalagi wasiwak, bersiwak juga bagus tuh, yuqallilul balgham, untuk mengurangi lendiran tadi. Wa yazidu fil fasahah, bahkan siwak itu bisa menambah kefasihan kita dalam bicara, jadi bersih mulut kita. Fa innahu sunnatun saniyah, bersiwak itu sunnah yang sangat indah, yang sangat bagus. Wa yazidu fi thawabis shalah, nambahin pahala salat. Orang yang bersiwak dalam satu riwayat disebutkan lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ya, raka'atani bisiwak khairun min sab'ina raka'atan bi ghairi siwak. Jadi 2 rakaat tapi pakai siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tapi nggak pakai siwak. Kok gitu sih? Karena orang yang pakai siwak itu mengamalkan sunnah Nabi, ya, yang banyak ditinggalkan oleh orang. Kemudian wa qiraatil Qur'an kadzalik, gitu juga nambahin pahala baca Quran. Ya, kalau kita baca Quran sambil bersiwak dulu bagus. Wa kadzalikal qai yuqallilul balgham warutubat. Gitu juga muntah. Muntah mengurangi balgham, lendiran dan lemak yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi balgham. Makanya dulu suka kadang-kadang ada orang-orang tuh suka digurah, tahu nggak digurah? Jadi dikeluarin lendirannya tuh, ya. Itu sakit, itu keluar kering bener tuh. Saya pernah dulu digurah waktu kuliah, ditetesin 2 tetes aja hidung, keluar terus lendir. 1 jam gitu tuh, keluar lendir. Kering, habis itu kering. Sini nih kayak, nggak enak banget. Itu katanya ada yang suka, tapi nggak tahu bagus atau nggak. Ada yang bilang nggak bagus. Allahu a'lam, saya nggak terlalu paham. Tapi dulu pernah nyobain juga. Katanya kalau orang-orang yang supaya suaranya bagus ya, terjaga tuh, jadi dia digurah katanya. Supaya baca Qurannya enak, suaranya bagus. Tapi ya tergantung orangnya juga, latihan apa enggak gitu ya. Kalau pengen suaranya bagus, kata guru saya itu, jangan suka makan gorengan. Iya, kan gorengan tuh kan minyak tuh. Nanti kan di sininya jadi lengket, gatel. Jadi tenggorokannya, napasnya nggak panjang. Jadi jangan suka makan gorengan kalau seandainya pengen suaranya bagus. Apalagi makan penggorengan. Kita gorengan hobi ya. Coba kalau seandainya pas buka puasa ada korma sama gorengan, mana yang dimakan? Korma dulu, sunnah Nabi ya nggak? Gorengan nambah. Ya. Doyan ya gorengan ya? Enak ya gorengan ya? Masya Allah, Indonesia luar biasa. Gorengannya itu nggak ada duanya deh. Harganya udah 1.500 kalau di luar. Karena harga minyak naik. Iya, harganya naik. Oke, wa tariqut taqlilil akli at-ta'ammul fi manafi'i qillatil akli. Cara mengurangi makan itu perhatikan manfaat ngurangin makan. Orang yang yang jarang makan, maksudnya yang banyak puasa atau ada yang diet, kalau sekarang ada yang dietnya juga macam-macam. Kalau saya sih nggak mau ikut diet gitu, udah puasa aja. Ada yang diet kan, ada yang diet keto namanya, tahu nggak diet keto? Jadi dia nggak makan makan nasi, dia cuma makan daging aja. Dia makanannya daging. Orang-orang yang makan daging itu katanya keto namanya. Saya nggak bisa, nggak kuat saya kalau diet keto gitu. Daging mahal.
Jadi saya puasa aja. Apa manfaatnya kalau orang yang jarang makan, kurang makan? Wahia sehat dia. Ya, sehat kalau orang yang banyak puasa. Kan Nabi dalam suatu riwayat mengatakan sumu tasihu, puasalah kamu, misalnya kamu bakalan sehat. Jadi rasakan deh kalau banyak puasa. Wal iffah itu pandai jaga diri. Jadi orang yang puasa, orang yang jarang makan kan dia nggak suka jajan kemana-mana kan. Jadi kalau orang yang makan dulu kan nggak boleh lihat tukang jajanan enak. Bahwa ini pengen beli aja kan. Dia nggak tahu tuh makanannya mengandung apa. Mengandung makanan bahaya, zat-zat pengawet, pewarna dan sebagainya kan. Banyak nggak jajan-jajan di jalan? Banyak tuh. Kita nggak tahu bahan-bahannya apa aja atau kandungannya gitu ya. Kelihatan pokoknya enak. Iya enak betul, tapi kan kandungannya gimana? Minimal jajanan-jajanan di jalan itu banyak mengandung gula. Gitu ya. Dulu pernah ada yang jual namanya es kepal Milo. Pernah nyobain ya? Saya nggak pernah. Saya nggak tahu. Jadi, tapi nggak lama tuh kan es kepal Milo muncul. Sekarang udah nggak ada lagi. Kenapa? Ternyata begitu viral, kandungan gulanya tinggi. Banyak banget kandungan gulanya. Es kepal Milo. Sekali minum es kepal Milo itu, gulanya tinggi. Akhirnya sekarang sepi. Ya, itu baru sebenarnya yang banyak kandungan gula bukan cuma es kepal Milo kan, apa saja. Soft drink yang ada di Indomaret atau di supermarket itu mengandung gula kan. Dan kalau kita sering minum minuman kayak gitu tuh, minum-minuman soft drink gitu, Coca-Cola, Sprite atau apa lagi. Macam-macam lah minum-minuman yang itu sebenarnya kita secara tidak sengaja atau tidak sadar atau sadar tapi tetap dablek gitu beda. Itu kita sedang menimbun gula dalam tubuh kita. Ya, makanya akhirnya banyak orang kena penyakit diabetes. Ya, gitu. Kenapa? Karena sering minum minuman kayak gitu. Kan banyak tuh orang-orang yang belum lama ada pelawak meninggal katanya, ternyata dia kena diabetes. Karena minumnya gitu. Kita tidak mengharamkan ya, bukan itu berarti haram. Tapi kalau terlalu sering kayak gitu, nah kita ini memang dominannya pengennya minum yang manis-manis gitu kan, daripada minum air biasa. Cuman tanpa kita sadari itu mengandung mengandung gula yang kadarnya kadang tinggi. Coba aja tiap hari minum, itu banyak sekali. Makanya yang paling aman minum tuh air putih. Udah saya sekarang udah nggak minum gituan lagi. Jadi kalau ada pilihan air-air yang kayak gitu tuh ada inilah itu yang berwarna-warni lah ya, yang manis-manis. Saya ambil tetap air putih. Kenapa? Kita milih lebih sehat. Ya, jangan milih enak sesaat, tapi kita milih sehat. Kalau minum itu emang enak manis gitu kan, rasanya seger gitu, apalagi dingin. Wah, asik banget. Tapi kan kita nggak sadar tuh nimbun gula dalam tubuh. Ya, semalam saya ngisi ngajian malam ada terawih. Disiapin minuman banyak tuh, ada yang manis-manis semua. Nah, tapi saya ambil yang air putih biasa, air mineral aja. Udah mulai ngurangin gitu lah. Jangan karena kalau udah sakit repot nantinya. Kalau udah sakit diabetes itu, kalau udah luka sedikit bisa diamputasi. Luka dia udah parah nih, misalnya diabetesnya udah parah, dia nggak bisa diobatin, lukanya nggak bisa sembuh, akhirnya mau nggak mau diamputasi supaya nggak menyebar kemana-mana, ya kan? Itu bahaya. Ada teman saya masih muda, di bawah saya malah umurnya, dia nggak mungkin itu suka minum kayak gitu, masih muda, akhirnya kakinya diamputasi dua-duanya, ya. Kalau nggak diamputasi semuanya habis badannya, ya terpaksa diamputasi, kan kasihan, ya? Makanya salah satu manfaatnya nggak makan itu ya kita nggak jajan. Enak, jadi apik bagi jaga diri. Jadi kalau kita makannya jaga-jaga yang baik. Wal ithar, juga ithar. Ithar itu kita lebih mengutamakan orang lain. Maksudnya kalau kita nggak jajan, nggak makan banyak, duitnya bisa kita simpen. Terus kita simpen buat apa? Buat infak, buat sedekah. Itu kan pahalanya besar. Jadi jangan malah kita jajan dulu ya habis buat kita aja. Tapi kalau kita simpen nih nanti kayak misalnya lebaran nih, bentar lagi lebaran. Kita punya tabungan, kita bisa buat apa? Satu, bayar zakat.
Bayar zakat sendiri nih, udah pada balik ya. Jangan minta sama orang tua ya. Udah dewasa kalian. Bayar sendiri, pakai uang kalian. Kemudian apa lagi? Kalau ada kelebihan uang, sedekah. Itu kan itar. Jadi kalian masukin ke kotak infak. Atau nanti lebaran, kalau orang-orang udah kerja, dia udah punya pekerjaan, kasih uang hadiah lah buat anak-anak kecil. Tuh, girangin anak kecil tuh kalau lebaran tuh. Ya, kalian aja segede gini kalau dikasih duit masih girang. Ya kan? Coba kalau lebaran dikasih duit, gimana? Ya jangan. Jangan tapi ngambil. Girang kita. Jadi girangin anak kecil itu penting. Ada pintu surga namanya Babul Faroh. Babul Faroh itu pintu surga yang disiapkan buat orang yang suka menggembirakan anak kecil. Jadi masuknya lewat pintu khusus gitu. Jadi kalau kalian sering girangin anak kecil, kasih uang. Kalau lebaran punya saudara-saudara masih kecil gitu. Nih, buat kamu nih, satu orang 5.000. Wah, itu saudara girang. Sangat bahagia. Jadi jangan mikirin duit itu buat sendiri aja. Tapi kita bagaimana berbagi. Itar. Apalagi kalau sekarang mau lebaran biasanya pada nukerin duit baru. Karena duit juga ya. Tapi kenapa pada girang kalau dikasih duit baru? Ya nggak? Cakep gitu kayaknya ya. Apalagi amplopnya ada gambar ketupat. Macam-macam gitu kan. Ya, saya sekarang udah mulai mau nukerin duit. Biasa tuh tiap lebaran tuh udah saya siapin lah. Untuk anak-anak, ponakan-ponakan, terus tapi ponakan yang gede udah enggak. Ya, kata Nadine ya rugi dong. Ya, jadi yang masih kecil-kecil saya kasih, yang udah gede-gede mah nggak usah lah. Ya, saya minta duit sama dia mestinya. Terus tetangga-tetangga atau pas saya pulang kampung nanti saya udah siapin tuh. Pulang kampung tuh saya kasih kirangin anak-anak. Ya, itu dalam satu hadis kita disuruh apa? Cari kita suruh bertawasul kepada Allah lewat orang-orang yang nggak punya dosa. Siapa yang nggak punya dosa? Anak-anak. Anak kecil belum pada punya dosa kan? Kita itu banyak berbuat baik sama dia, terus kita mohon sama Allah doa. Mudah-mudahan doa kita cepat dikabul. Jadi itar, kalau kita banyak makan susah mau nabung. Ya, punya duit dikasih baru datang perpulangan dikasih 200.000. Langsung pesen GoFood. Habis. 3 kali GoFood. Habis, game over duitnya. Kenapa? Karena jajan, makan terus ya habis. Tapi kalau seandainya dia imet ya, dia hemat seperlunya saja, ya insya Allah akan banyak sedekahnya malah. Jadi kayak gitu, jadi jangan banyak jajan. Bukan nggak boleh jajan, jajan seperlunya. Dan pilih makanan yang sehat gitu ya. Waqad qila, dan dikatakan fa'arun summa'arun ya. Ar itu artinya aib. Arun itu sangat memalukan. Asal kata arun itu dari kata telanjang. Jadi aro ya. Arun itu artinya orang telanjang. Jadi aib lah maksudnya. Aib, sangat aib. Aib, memalukan. Apa? Syaqa'ul mar'i min ajli ta'am. Celakanya seorang karena banyak makan. Nah itu makanya makan itu kalau kita banyak makan itu akan menimbulkan banyak penyakit. Jadi kalau kita pengen sehat, kurangi makan. Jangan kebanyakan makan. Saya udah ngurangin makan, Ustaz. Iya, kok badannya masih gemuk? Iya, makanan temen saya kurangin. Ya, itu lain lagi namanya. Jadi temen makan kita nembeng. Itu namanya ngurangin makanan temen. Jangan. Jadi kita makan. Kalau bisa bertahap. Memang itu harus bertahap. Misalnya makan nasi lah ya. Nasi juga itu gulanya tinggi loh. Ya, mengandung gula yang sangat tinggi. Nasi misalnya biasa makan porsinya 2 piring. Ya, Kron. Misalnya, kurangin dikit-dikit. Atau 1 piring deh. Biasa kita makan 1 piring, kurangin porsinya sedikit. Nanti udah bisa bertahan lagi, kurangin lagi dikit. Lama-lama nanti cuma dikit aja makan. Jadi kadar gulanya nggak banyak. Tapi kita kan nggak bisa ya, kadang-kadang susah ya. Emang itulah ujiannya. Oh, kalau udah ngeliat nasi, bahkan kita sarapan aja kalau belum makan nasi, bilang belum sarapan. Padahal udah makan lontong 3. Belum sarapan. Tadi makan lontong? Iya, tapi belum makan nasi. Dan makan lontong apaan?
Kecuali Gaza, lain itu. Ya, ada Gaza. Itu mazhab Gaza lain dia. Ya. Dia memang tidak makan nasi. Gaza makannya lontong doyan, tapi ketupat doyan, nasi nggak doyan. Karena beda katanya. Ya. Saya termasuk kegagalan saya di pondok itu tidak bisa membuat Gaza makan nasi di pondok. Gagal. Sejak awal masuk pondok sampai hari ini nggak makan nasi. Saya merasa gagal. Saya ingat banget waktu pertama masuk pondok sini tuh, waktu sahur, kan waktu itu Ramadan, itu saya masakin tuh. Kan dia nggak bisa makan nasi. Saya masakin, ini sini, saya bikinin makanan. Nggak ada nasinya, nggak mau makan nasi. Sampai hari ini. Masya Allah. Dan pokoknya saya gagal. Saya terima kegagalan saya. Kalau saya udah bisa bikin Gaza makan nasi, itu saya merasa bahagia betul. Ya, makanya waktu lagi tasyakuran hataman kitab Ayyuhal Walad, kita makan nasi mandi. Gaza diem aja. Kita lupa kalau dia nggak makan nasi. Ya Allah Gaza. Yang lain pada seneng ada nasi mandi gitu kan. Oh Gaza. Ya, beli gorengan. Akhirnya gorengan lagi. Habis nggak makan nasi mandi. Masa dia cuma ngeliat doang jadi penonton kan kasihan. Ya. Ada lagi nggak yang nggak doyan nasi di sini? Ada yang nggak doyan nasi? Kayaknya pada doyan ya. Muas doyan nasi ya? Makanya pingsan terus. Gak apa-apa ya. Muas, kamu gitu aja udah biar jadi kenang-kenangan buat saya. Ya. Saya punya murid satu kayak gini modelnya. Muas ya, nanti 10 tahun ke depan udah lulus, jadi kalau datang ke sini lagi, saya Ustaz Muaz. Oh iya, paham udah. Yang doanya selalu bismikallahumma ahya wa amur. Apa-apa ya. Masya Allah. Muaz luar biasa deh. Apa mungkin karena terlalu khusyuk ya? Sampai terawih sujudnya lama banget. Ya Mas ya. Itu sholatnya di sebelah saya tuh. Bayangin coba kalau di sebelah orang lain. Di sebelah saya kalah khusyuknya saya berani. Saya merasa bukan Ustadz sebelah Muaz itu. Ya. Derajat khusyukan saya nggak seberapa ternyata dibanding Muaz. Saya cuma kuat sujud sebentar. Begitu lihat Muaz, Allah kalah ini dahsyat. Ya Mas ya. Ya, nggak apa-apa Mas ya. Tapi nanti kalau pas pulang ke rumah naik pesawat jangan tidur di bandara loh. Tinggalan nanti. Saya udah pesan sama Bang Umar. Bang Umar, nanti kalau di pada bandara Muaz tuh bangunin, takutnya ketinggalan pesawat. Kalau ketinggalan pesawat berarti nggak jadi pulang ya. Paling kita kirim pakai JNE nanti. Nah, wa anin Nabi alaihi salatu wasallam qala, dan dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, Salatatu nafarin yubghiduhumullahu ta'ala min ghairi jurmin. 3 golongan manusia yang Allah nggak suka, padahal nggak berbuat dosa. Ya, maksudnya bukan jahat sama orang lain lah maksudnya gitu ya. Bukan berbuat jahat kepada orang apa? Al-akul, satu orang yang banyak makan. Akul. Kedua wal bakhil, orang yang pelit. Ya, orang pelit. Ya. Oh, pokoknya nahan banget duitnya, nggak mau keluarin sama sekali. Nggak mau ngeluarin duit. Padahal buat kepentingan dia sendiri nggak mau. Pelit banget. Ya, sampai saking pelitnya jangankan duitnya, dosanya diminta nggak dikasih. Saking pelit. Ya. Bagi dosanya dong, nggak boleh. Udah capek-capek ngumpulin. Ngumpulin dosa. Ya, jadi pelit banget. Ada pelit yang parah itu adalah kata Nabi al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Ya, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Jadi orang yang pelit itu adalah orang yang disebut namaku di hadapannya tapi dia nggak mau bersalawat. Itu orang pelit. Jadi kalau kita ngedengar nama Nabi Muhammad, itu kita baca salawat. Jangan diam aja. Jadi orang yang nggak Allah suka tuh apa? Orang yang banyak makan. Orang nggak suka tuh banyak makan. Hati-hati dan banyak makan. Wal bakhil, orang yang pelit. Wal mutakabbir, orang yang sombong. Sombong, bagus lah. Apa aja nggak pantas disombongin. Ya, mau ngomongin harta, nggak bagus lah.
Apalagi bukan harta dia sombongin, nggak pantas. Oh, tetangga gue dong. Itu tetangga dibanggain. Dia andai kan bapaknya kaya juga nggak pantas. Bapak saya dong, duitnya banyak. Iya bapak, dianya nggak punya duit. Jangan menyombongkan apa saja. Wat ta'ammul fi madari kathratil akli wahyal amrod, dan apa, perhatikan bahaya banyak makan, wahyal amrod, yaitu banyak penyakit nanti, wakalalatu tab'i, tumpul tabiatnya, maksudnya jadi lambat nangkep pelajaran. Kenapa? Karena banyak makan. Kalau banyak makan jadi malas mikir. Tadi banyak makan pengennya tidur, udah nggak mau mikir lagi. Kila dikatakan al-bitnatu tudhibul fitnah. Al-bitnah itu asal katanya perut, dari batnun, perut ya. Al-bitnah, perut yang banyak terisi, yang penuh ya, yang banyak makan, tudhibul fitnah, akan menghilangkan kecerdasan ya. Jadi kalau banyak makan jadi malas mikir, akhirnya apa? Tidur aja, udah jadi bodoh. Makanya jangan terlalu banyak makan. Ukiya an Jalinus, dihikayatkan dari Jalinus. Jalinus itu seorang filosof Yunani yang juga dokter. Kalau orang Yunani nyebut namanya Galen, ya, bukan galon, Galen. Ya, itu dokter dari Yunani. Ya, dokter dari Yunani itu terkenal tuh, dia banyak dirujuk oleh orang-orang. Dia filosof juga dokter. Termasuk dokter yang sangat terbesar lah di kalangan filosof Yunani itu Galen namanya. Kalau di Arab orang mesti Jalinus. Maksudnya Jalinus itu namanya Galen. Apa dia bilang? Ar-rumman naf'un kullu. Delima itu manfaat semuanya. Tahu delima nggak? Buah delima tahu? Meskipun udah jarang ya di sini ya buah delima. Buah delima itu yang ada biji-bijinya kecil-kecil dalam dia, itu manfaat tuh. Wasamak dororun kullu. Nah, ikan itu banyak bahayanya. Kalau menurut dia, ini boleh diuji oleh orang-orang yang ahli kedokteran atau ahli gizi, boleh cek. Tapi ini ya terserah, saya belum uji, perlu diteliti lagi, bener nggak? Kalau kata dia gitu, maksudnya ada bahayanya atau mengandung zat-zat apa dalam diri ikan. Wakila, tapi dikatakan lagi, qalilus samak khairun min kathir ruman. Tapi sedikit makan ikan lebih bagus dari makan delima yang banyak. Jadi sebenarnya kalau saya lihat sih bukan pada ikan atau delimanya, tapi porsinya. Kalau saya lihat, jadi makan apapun kalau banyak, yang tadinya bagus jadi nggak bagus, gitu ya. Tadi kan dibilang delima kan manfaat, tapi kalau banyak malah jadi nggak bagus kan. Ikan katanya tadi kan bahaya, mengandung apa yang nggak bagus, mungkin ada kandungannya menurut Galen. Tapi kalau makan ikan sedikit, itu kan bagus. Jadi sebenarnya kalau saya ambil pelajaran dari sini, porsinya itu yang penting. Jangan berlebihan. Apapun kalau udah berlebihan, pasti nggak bagus. Jadi sesekali makan, oke. Jadi kita jarang-jarang juga kan makan ikan. Nanti besok apa lauknya. Jadi ganti-ganti, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau seandainya terlalu sering makan itu terus juga nggak bagus. Jadi bukan pada ikannya saja. Ya. Tapi ikan tuh banyak yang bagus lah. Kita disuruh makan ikan dulu, ikan sekarang banyak orang bilang bagus kan, makan ikan tuna, wah asik. Saya kalau khutbah di pinggir laut pasti diajak makan ikan, ya sama panitia kasih makan ikan. Iya, ada ikan ayam-ayam, tahu nggak ikan ayam-ayam? Di ikan tapi rasanya kayak daging ayam. Dagingnya tuh kayak daging ayam. Tanya aja di pasar kalau ada yang jual. Kalau di pasar-pasar nggak semuanya ada. Namanya ikan ayam-ayam. Ikan ayam-ayaman. Saya dulu kalau SMA tuh suka makan di Muara Angke sama teman-teman SMA, ikan ayam-ayaman. Jadi kayak daging ayam rasanya. Ada lagi yang agak mirip sekarang ini ikan kambing-kambing. Karena nih ngembek kan. Makan enak tapi kalau saya diajak makan di pelabuhan tuh, kalau di khutbah diajak makan, pesannya ikan kambing-kambing. Karena memang enak. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak ya nggak bagus. Apa aja yang terlalu banyak nggak bagus. Wafihi itlafun nal, wafihi aidan itlaful mal.
Nah, dalam banyak makan juga itu akan menghabiskan harta. Ini banyak yang habisin duit lah kalau banyak makan ya. Wal aklu fawqa syab'i dhararun mahdud. Makan di atas kenyang, maksudnya lebih dari porsinya, itu sangat berbahaya. Makanya kalau makan jangan terlalu kenyang, apalagi nambah terus. Ya, makan udah nih, misalnya buka puasa kan udah tuh segitu. Udah. Kalau ditambahin lagi nanti begah perut, sakit. Ya, mau diajak ibadah susah, bawaannya pengen rebah. Dan itu bisa bahaya penyakit. Jadi makan jangan terlalu banyak. Wa yustahaqqu bihil iqab fid daril akhirah, dan dia berhak dapat hukuman di akhirat nanti. Kalau makannya terlalu kenyang, bahaya. Bahayakan diri sendiri, apalagi makannya makanan yang tidak halal, wah dosa. Wal akul baghidun fil qulub, dan orang yang banyak makan itu baghid, ya, itu enggak disukai fil qulub, di apa namanya? Di hati orang-orang. Banyak orang kalau melihat orang yang makannya terlalu serakah, rakus, orang juga nggak suka. Apa aja dimakan. Orang nggak demen melihatnya kalau terlalu banyak makan juga. Ya, jadi sederhana saja. Apalagi ini yang jadi ujian kita kadang-kadang di acara resepsi perkawinan. Nah, ya nggak? Biasanya makanannya banyak apa dikit? Banyak tuh. Udah deh kalau di acara resepsi perkawinan kita rajin belusukan. Ya, ke gubuk-gubuk. Ya, gubuk somai, gubuk sate, ya, gubuk apa lagi? Bakso, pempek, ya, terus apa lagi? Es krim, apa? Ya, nasi belakangan. Sebab dia tahu kalau nasi duluan nggak bakalan bisa makan yang lain. Jadi semuanya itu dikunjungin, silaturahim, rajin banget. Assalamualaikum, Pak Mai, oke. Assalamualaikum, sate padang, oke. Terus begitu belakang nasi. Ada lagi yang lebih parah, udah makan semuanya, makan nasi juga, pulang bungkus. Ada gitu. Ya, Masya Allah, pulang bungkus. Ya. Kondangannya 5.000. Jangan lah. Jadi makan perkirain aja. Oh, udah porsi kita. Udah makan sekadarnya, jangan semuanya dicoba. Tapi memang ujiannya gitu. Di saat resepsi perkawinan tuh makanannya enak-enak ya. Enak-enak. Begitu yang jarang ada gitu kan. Wah, biasanya kita toge. Ini waduh, sup. Wah. Langsung beda. Langsung begitu datang ngisi nama aja sup. Sampai lupa nulis nama sup namanya. Kenapa? Karena saking pengennya udah ngincer sup. Datang lagi sana ada lagi makanan yang lain. Ada kebab. Wah. Kalau yang kaya tapi ya. Kalau yang resepsinya orang kaya, kalau yang resepsinya orang kismin malah yang lain. Jadi paling semur jengkol. Jadi beda lah. Jadi emang itu ujian kita sebenarnya. Makanya coba kalau kamu ke resepsi kawinan, undangan gitu nanti makannya jangan banyak-banyak. Ya, makan apa nih? Udah kalau makan nasi aja.
makan. Recording in progress. Memenuhi syahwatnya, yang lain jadi nggak pengen. Tapi yang intinya itu belakangan berarti ke gubuk apalagi gitu. Ya udah akhirnya udah terlanjur makan yang banyak. Ini kalau kita makannya yang inti sebulan kan udah kenyang. Wala ya'kulu ma'al, jangan makan ya, makan biasa illa akli, kecuali kalau memang makan banyak itu punya tujuan yang baik, nggak apa-apa. Ya, seperti apa? Di ayat taqwa bihi arasi, kalau mau puasa. Wah, kebenaran ya, ada dalilnya katanya. Ya, banyak. Banyak nggak makannya? Banyak. Dikit. Dikit juga. Ya. Wassalat a'mal syaqqah, boleh makan banyak. Falahu dzalik, dia boleh makan. Makanya kayak lagi ngecor. Boleh. Jangan. Kalau pas lagi ngecor misalnya, ya, apalagi minumannya, makanannya. Karena apa? Dia makan, tapi kan terbakar kalorinya, terbakar lagi. Dia bisa, makanya ya misalnya para tukang tuh kayak Mas Toib dan kawan-kawan, kalaupun dia makan banyak, ya, makanya masih kalau seandainya kita kebanyakan makan, nggak kerja, ya udah ada jadi pakai yang pakai kerja dia makan. Pemain sepak bola tuh misalnya makan. Pelatihnya yang dari Korea ya kalau nggak salah. Sebabnya apa? Makannya cuma nasi box doang. Itu kurang tuh. Menurut dia harusnya makanannya lebih bergizi supaya kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Ya, tapi kalau kita alhamdulillah nanti ngecek ya, nonton doang makan banyak, cuma ngambil ember doang sedikit makan. Jadi olahraga berat nggak apa-apa, tapi makan lah. Yang berapa? Dan hatam nih. Rabu, Kamis, Jumat. Wah, nggak boleh pula. Jadi tinggal 4. Pas di bidayati sabqi wa qadlihi wa tabi, tentang permulaan belajar dan urut kadarnya. Karena Ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah yuqifu bada'at as-sabqi ala yaumil arbi'a. Guru kami rahimahullah, dia menetapkan permulaan belajar itu pada hari. Beliau ngajarin murid-muridnya itu biasanya hari Rabu. Wa kana yarwi fi dzalika haditsan yastadillu bihi. Apa? Yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma min syai'in budi'a arbi,
Tidaklah sesuatu itu dimulai pada hari Rabu kecuali dia akan sampaikan ya. Kata hari apa? Hari Rabu, orang yang apa namanya mulai ngajinya hari Rabu. Abu Hanifah rahimahullahu taala, dan begitulah yang dilakukan oleh Abu Hanifah. Wa kana yarwi hadzal hadits an ustadihi. Hadis ini dari Muhammad Ahmad dari gurunya Al-Imam Al-Ajal Din Ahmad bin Rashid rahimahullahu taala. Kana yuqifu kulla amali amalil khair ala arba'a. Beliau menetapkan setiap amalan yang baik itu ada pada hari Rabu. Wa anna yaumal takannya cahaya. Ini menurut tafsiran beliau ya. Sin fi haqqil kuffar, itu hari yang sial bagi orang-orang kafir. Fayakunu mubarakan di orang mukmin. Jadi apa ada orang yang belajar ini karena bersandar pada lainnya hari Rabu. Tapi nggak mesti hari Rabu. Aja boleh. Jeleknya kalau belajar. Philip tidak ada belajar ya, ukuran belajar untuk pemulaan ya, di kelas awal gitu ya. Faqad kana Abu Hanifah rahimahullah Allah taala Al-Qadhi Al-Imam Umar bin Imam Abu Bakar Az-Zarraji rahimahullah taala annahu qala masyayikh kata yang bagi ayyakuna qadru sabti lil mubtadi'i qadra ma yumkinu i'adati marratayn birrifqi. Selayaknya ukuran porsi untuk bil i'adati marratain, cuma 2 kali mengulang. Kalau ulang awal tuh. Jadi kalau jangan banyak-banyak, nggak apa-apa. Seukuran apa? Kira-kira dia baca 2 kali, dia ingat. Akan bakalan lu orang-orang yang bagus daripada banyak. Kalau orang udah dia bukan dia bisa belajar sendiri, bisa banyak. Tapi kalau pemula jangan banyak-banyak. Itu aja ulang-ulang. Ya, misalnya diajarin satu hadis, diulang dia hafal. Gitu ya. Satu hadis al-a'malu binniyat. Untuk pemula, sehingga satu hadis itu dia terlalu banyak. Kalau pemula dia nggak mau belajar. Tapi kalau yang udah yang sudah belajar itu malah semakin banyak, semakin enak, semakin puas, karena dia akan menyelam kemana-mana, enak. Kalau nah, kemudian yazidul kulla yaum ya tala sabqu yumkinu dhabtuhu bil i'adati. Nanti dia tambah tiap hari satu kata. Belajarnya lama, wakat
dia bisa mengulangnya dalam waktu 2 kali, itu akan menjadi habit dia. Jadi ngulangnya nggak perlu lama-lama, langsung hafal. 2 kali ngulang dia langsung paham. Saya itu cukup, nggak usah banyak apa-apa. Dia tambah dengan pelan-pelan dan bertahap. Jadi tambahin lagi. Sejarah itu nggak pernah banyak. Tiap hafalan itu 5 ayat. Karena nggak banyak hafalinnya. Hafalin Quran porsir sehingga 30 juz bisa, karena ada metode 1 bulan bisa, atau 2 bulan, atau berapa bulan. Tapi kadang-kadang lu ngejar setoran. Tapi kalau para sahabat, nah Qurannya 5 ayat, hafalin dulu. Lama dong, ya memang lama. Al-Quran itu main banyak kan. Bukan untuk main banyak-banyak, menurut saya udah hafal sekian. Hafalnya bagus, tapi atas hafalan saja itu kurang gitu ya. Jadi jangan hanya menghafal saja. Sahabat Nabi kalau hafal 5 ayat. Jadi itu ayat, bahkan yang populer katanya ngajarin satu surat itu ulang sampai berkali-kali. Surat apa? Al-Ma'un. Nambah sih baca Al-Ma'un aja. Kata Kiai Ahmad Dahlan, kalian udah ngamalin belum? Udah hafalin, udah ngamalin. Ya, bukan itu ngamalin, siapa yang udah apa? Ya, udah menyantuni. Nah, akhirnya baru ditanam, tapi amalkan. Itu yang perlu. Jadi menghafal itu bagus. Pada hafal. Fa'amma idza tala sabqu. Adapun jika dari awal panjang itu untuk sampai 10 kali panjang, jadi terlalu banyak, jadi butuh 10 kali baru bahwa pilih. Karena dari awal polanya begitu. Yang sampai terlalu banyak, 10 kali baru hafal. Akhirnya besok, jadi nggak bisa hafal dalam waktu cepat karena terlalu banyak. Dikit aja, dikit. Kali apa? 2 kali nggak. Jadi pola awal itu kayak begitu. Jadi habit, wala yatruku tilkal adata illa bijuhdin katsir, dan dia tidak akan bisa meninggalkan kebiasaan itu kecuali kayak perang. Yang menjadi kebiasaan itu akan susah. Tikraru alfun. Maksudnya belajar itu banyak, itu mengulangi pelajaran, murojaah lagi, itu aja. Yang banyak sendiri lagi, ya udah hilang. Aqraba ila fahmi, dan selayaknya dia mulai belajar itu dengan
Al-Uqaili rahimahullah, guru kami Syekh Imam Syarafuddin Al-Uqaili rahimahullah ma fa'alahu masyayikhuna rahimahumullah, yang benar oleh guru-guru kami rahimahumullah apa? Fa innahu itu sigar mabsut, yang kecil ya, dan kitab-kitab yang besar ya. Jadi kitab-kitab yang gampang. Makanya kalau belajar awal tuh, misalnya belajar awal kitab fikihnya, Durusul Fikih kan, tebal apa tipis? Tipis segitu. Kitab itu saja kalian bisa ibadah dengan baik itu udah. Nanti naik lagi yang tipis-tipis juga masih matan habis. Itu aja tuh, nggak usah mikirin jauh-jauh. Itu kalian pelajari, paham, kalian bisa tahu. Jadi nggak langsung belajar. Kitab Imam Syafi'i namanya belajar. Wah, yang udah lama belajar aja belum tentu paham, apalagi yang baru ngaji. Kurang lebih 7 jilid kalau cetakan yang pada umumnya. Ada yang kalau baru ngaji udah baca kitab itu, dia baru kitab kapan khatamnya, kan gitu kan ya. Atau kitab yang lebih besar lagi, Al-Majmu' ya, Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi itu. Ngaji udah baca kitab itu, tanya kapan khatamnya. Kitab yang lagi gurunya Imam Ghazali itu, kalau baru ngaji gitu, kapan kelarnya ya. Ada lagi kitab-kitab yang lain yang lebih tebal, tulis lagi susah. Ajar yang ya itu fikih Al-Banin tipis-tipis dulu. 4 jilid sebenarnya itu, 1, 2, 3, 4. Kalau 4 itu udah baru naik ke yang kayak apa? Ada dunia. Ya, enak kan? Nah, yang ngaji Bidayatul Hidayah itu tasawuf yang direkomendasi hidayah. Bidayah itu kan nanti dasar. Kalau orang yang baru ya itu udah bagus. Jangan lihat kitabnya kecil. Anggap remeh itu. Mengamalkan kitab bidah susahnya minta ampun. Kitab apa? Ayyuhal wala. Tipis kan? Susah. Susah kan? Kitabnya tipis tapi ngamalinnya berat. Jadi jangan langsung besar-besar. Jangan baru ngaji anak solid bacanya Ihya Ulumuddin. Enggak usah, nanti ada Hafsadatil Muttaqin 11 jilid. Yang sederhana dikit. Baca kitab apa? Ada Arba'in Nawawi ya? Nah, nanti insya Allah pas hari Kamis dapat ijazah Arba'in Nawawi. Kita akan memberikan itu. Udah. Ya. Jadi nggak tebel-tebel belajar Arba'in Nawawi, nggak langsung tiba-tiba baru ngaji solid bacanya Sahih Bukhari. Ya, atau baca kitab Musnad Imam Ahmad. Begini. Tafsir biasa belajar di jalan paling dasar, tafsir paling tipis. Cara tafsir yang ada jalan lain. Tafsir jalan lain
bagus. Ya. Yang nggak bagus kalau kita belajar tafsir jalan lain. Bisa naik ke tafsir Munir, tapi bukan Munir Sewa. Ya, nanti lagi tafsir apa? Ibnu Katsir misalnya. Itu bertahap. Aku belajar tiba-tiba ya, ngaji saja juga baca kitab Mafatihul Ghaib itu berat. Imam itu sangat dalam pembahasannya. Ya, nafsir Fatihah sampai 300 halaman. Fatihah aja setahun nggak kelar. Ya, sampai 300 lebih. 300 halaman lebih. Tafsir surat berapa ayat? Hah? Berapa ribu halaman? Kayaknya tebel. Kita nggak usah belajar yang gede-gede gitu, kecil-kecil aja. Wa abadu an malah, dan kitab kecil begitu dibaca khatam, enak nggak? Enak gitu. Jadi khatam enak gitu. Khataman deh, makan nasi kebuli deh. Dulu saya begitu biasa kalau ngaji sama guru-guru saya itu kitab-kitab kecil aja. Biasanya kalau kitabnya saya Ba'da Tarawih. Kalau sekarang kalian saya bacain. Kalau dulu saya nggak, yang ngaji nggak banyak, paling cuma berempat. Ba'da Ramadan ngaji ya. Kita udah terawih kemana-mana, datang ke rumah guru. Nanti di rumah guru minum. Pulang sampai rumah paling cepat jam 11 malam. Paling cepat tuh, dari jam 9 sampai jam 11. Bulan itu saya bisa menghatamkan 4 sampai 5 kitab. Itu misalnya satu. Kok bisa sih? Ya, karena kita baca. Kita semuanya baca estafet. Saya baca. Nanti yang kecil-kecil, nggak usah yang besar-besar. Nanti kan tradisi kayak gini sebenarnya itu biasa, enak kan. Lebih enak lagi terus asik itu. Pada terawih ngaji lagi. Wah, asik. Kayaknya enggak sih. Atau kita lanjutin sampai 10 hari. Mau pulang ya? Oke. Dia bainan nas. Jadi di tengah-tengah masyarakat, masalah yang dibahas di kitab-kitab kecil, kitab-kitab besar itu kejadian. Ya, itu masalah kathiron dan layaknya itu setelah dia kuasai dan dia ulang-ulang. Jadi dia punya catatan juga. Dari itu dicatat di buku tulisnya, dikasih tahu maksudnya begini. Sehingga dia untuk kitab ini dia punya catatan ya, ta'liqat fil furu. Itu yang kemudian dirampok. Barang balikin. Padahal itu catatan ngaji Imam Ghazali kepada dulu. Dan karena itu sangat manfaat. Wala yaktubul, dan si murid jangan menulis sesuatu yang dia tidak paham. Jadi jangan tulis yang dia nggak paham. Nah itu
kalau nggak paham jangan ditulis. Ya, tulis kalian paham. Kalau nggak paham jangan ditulis. Ntar begitu ditanya sama orang nggak bisa jawab. Ditanya, ini masih cuma nulis doang. Nah, nggak boleh gitu. Jadi setiap yang kita tulis itu jangan asal nulis, jangan langsung di-share, ditanya. Nggak boleh. Itu namanya pertanggungjawaban ilmiah. Pasti. Dan hanya nulis yang kamu ketahui. Kalau kamu nggak tulis, gitu ya, udah lewatin aja, cari yang lain yang kamu paham. Kata tabi'i, karena itu akan menyebabkan tumpulnya kita paham, bikin puyeng doang. Dan membuang-buang waktu. Nah, itu yang bikin kita rugi. Udah lewat. Segitu dulu lah, insya Allah. Besoknya 4 kali. Kalau nggak hatam ya, tepotin aja nanti. Ya. Ya, nanti kita hitung aja. Allahu'alam. Ya. Baik, kita baca. Anirrah. Ghafur. Farti fil umuri wa fil umuri salatullah dawa dia kita marami nurbi wal ya Rabbana bi'an wa la laza ashrafna tasiru kulla wal awani sairil wa habba au jiran au suhbah ajma fadlan wajudan manna la biktisab il Mustafa Rasuli Ahmad Rabbihi addal habbi bihi was suhbi fil bad'i wat